Cerita dimulai dari Boruto mengikuti semua rencana yang diberikan Shikamaru padanya. Saat itu dia mendorong Sarada untuk menggunakan Rinnegan milik Sasuke, dan beberapa saat setelahnya tercipta Susanoo terbesar yang ada. Menyaksikan Sarada sudah mulai menerima takdirnya, Boruto langsung mengaktifkan kedua Jougan emasnya. Dia menciptakan pusaran badai petir dari atas langit, dan petir itu langsung berubah bentuk menjadi pedang raksasa. Saat itu Boruto melakukan hal yang dahsyat. Dia memberikan pedang petir raksasa miliknya kepada Susanoo Sarada, sedangkan Boruto langsung membawa Sumire lebih menjauh dari arena. Menyaksikan dirinya diperlakukan seperti itu, Sumire berkata, "Lepaskan aku Boruto-kun, aku bisa melakukan hal yang berguna juga untukmu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan bicara yang aneh, aku akan membawamu ke tempat Paman Shikamaru, ini tidak cocok untuk gaya bertarungmu." Sumire yang mendengar itu langsung menggunakan Kuchio Senojutsu. Dia mencoba memanggil Nue miliknya. Tapi, beberapa saat kemudian, Nue tidak kunjung muncul. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Maaf saja, sebelumnya aku memanggil Nue melawannya. Dia terluka cukup parah sehingga dia tidak bisa kesini lagi. Kalau begitu, aku akan membawamu." Setelah berkata demikian, Boruto menggunakan Kuchio Senojutsu elang milik Sasuke, dan meletakkan Sumire ke atasnya. Dan kemudian, Boruto menggunakan Jutsu Futon Repusho, dan mendorong elangnya agar lebih cepat bergerak. Menyaksikan itu, Boruto langsung melayang dan berdiri di atas bahu Susanoo milik Sarada sambil berkata, "Maaf harus memaksamu seperti ini, kau bebas ingin membenciku nanti, tapi ini adalah perintah." Sarada yang mendengar itu hanya terdiam, dia tidak merespon apapun dari ucapan Boruto. Otsutsuki yang menyaksikan itu berkata, "Sepertinya rekan pengecut yang bersembunyi di matamu masih belum keluar juga. Apa dia juga menyadari kalau kau memerlukan suatu peristiwa yang mengerikan agar dia bisa keluar dengan tubuh aslinya?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya kau, benar, dia ingin menumbalkan mereka berdua, tapi aku tidak bodoh sepertimu, aku akan melakukannya dengan tanganku sendiri." Setelah berkata demikian, Boruto melumuri tangannya dengan karma berwarna kuning keemasan yang bercahaya. Saat itu Boruto menyiapkan jutsu lahar api di tangannya yang dia lapisi dengan batang besinya. Saat itu Boruto berkata, "Aku tidak tahu sekuat apa Susanoo ini, apa kau sudah siap? Aku tidak akan bisa membantumu seperti sebelumnya. Jika kau ragu, kau masih bisa mundur." Sarada yang mendengar itu langsung menggerakkan Susanoo raksasa miliknya. Dia langsung mengayunkan pedang listrik milik Boruto ke arah Otsutsuki tanpa wajah tersebut. Melihat mereka berdua sudah bergerak, Otsutsuki itu tiba-tiba melakukan hal yang gila. Dia masuk ke dalam Susanoo Sarada dan muncul dari belakangnya sambil berkata, "Sepertinya si brengsek itu ingin menjadikanmu tumbal untuk dia keluar dari mata Boruto. Kalau begitu, aku akan menyelesaikanmu." Setelah Otsutsuki itu berkata demikian, dia langsung menendang Sarada dengan keras, sehingga membuat Sarada langsung terpental jauh ke bawah, dan jutaan makhluk pecahan Otsutsuki itu sudah siap ingin melahap Sarada. Tapi tidak lama setelahnya, ternyata itu hanya Bunshin. Sarada yang asli langsung muncul dari belakang Boruto, dan langsung mengeluarkan Chidori Nagashi dari tangannya, dan Boruto melemparkan lahar api ke arah Otsutsuki itu dengan cepat. Menyaksikan serangannya gagal, Otsutsuki itu langsung menyerap semua ninjutsu mereka dengan mata yang ada di dahinya. Melihat rencana mereka gagal, Boruto langsung menarik Sarada agar menjauh, dan mereka pindah ke atas langit dan lebih tinggi dari biasanya menggunakan Hiraishin. Setelah itu Sarada berkata, "Aku tidak percaya dia bisa melenyapkan Susanoo milikku dengan semudah itu, ini benar-benar mengerikan." Boruto yang mendengar itu langsung menghubungi Shikamaru dan berkata, "Bagaimana? Sepertinya kau melihat ini dari sana? Apa rencanamu selanjutnya? Kau hampir membuat Sarada dalam bahaya." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Semua masih seperti dalam rencanaku. Naruto dan Yondaime bersama Obito sebentar lagi akan ke sana dengan kekuatan Biju. Mereka masih mencoba melewati pecahan monster ini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Apa kau sudah gila? Jadi kau berniat untuk membuat semua orang untuk melawan dia? Apa kau tahu itu tindakan yang sangat bodoh?" Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Kami semua sudah gila setelah mengalami ini semua, jadi biarkan aku merencanakan hal gila sebelum aku benar-benar mati. Jadi diam dan ikuti rencana ini jika kau tidak mau melihat lebih banyak korban." Setelah Shikamaru berkata demikian,
dia memutuskan panggilannya. Boruto yang melihat itu jengkel dan tidak habis pikir. Walaupun dia sudah mengetahui semua orang yang ada di sini akan baik-baik saja dengan Izanagi Universal Shisui dan Izuna, tapi sangat berbahaya jika hanya mengandalkan kemampuan seperti itu. Otsutsuki itu bisa melenyapkan mereka semua tanpa tersisa sedikit pun dari tubuh mereka yang ada. Mendengar itu Sarada berkata, "Hei, di mana Sumire? Aku tidak melihatnya bersama Bunshinmu di sini. Apa terjadi sesuatu?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir, aku sudah memindahkan dia dari sini dengan elangku. Apa kau masih bisa menggunakan kekuatan Mangekyomu? Aku akan menyerangnya." Sarada yang mendengar itu langsung mengaktifkan Ohirume. Dia menciptakan 3 pusaran bola hitam di belakangnya, dan pusaran itu langsung menciptakan daya tarik yang luar biasa. Bahkan Otsutsuki langsung tertarik akibat jutsu tersebut. Melihat musuh sudah mulai terdampak jutsu Sarada, Boruto pertama kali menunjukkan sesuatu yang menarik. Dia menciptakan 2 Chidori dari tangannya di depan Sarada. Bahkan Sarada benar-benar terkejut melihat tindakan Boruto. Saat itu dia berkata, "Chidori, tunggu. Bagaimana kau bisa menggunakannya? Ini kemampuan yang harus kau memiliki Sharingan di matamu agar kau tidak mengalami kebutaan." Boruto yang mendengar itu membalas, "Sayang sekali Sarada, aku jauh lebih lama bersama ayahmu dibanding kau dengannya. Dengan Jougan emas ini, aku bisa menangkal kebutaan dari sinar terang Chidori." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung meluncur kencang ke arah Otsutsuki tanpa wajah tersebut. Dia mengubah 2 Chidori di tangannya menjadi rantai listrik yang menangkap kaki Otsutsuki itu, dan melemparkannya ke dalam Ohirume milik Sarada. Melihat dirinya semakin terdesak akibat terus-terusan bertahan, Otsutsuki itu menjatuhkan bongkahan meteor terbesar yang pernah ada. Bahkan meteor itu jika terjatuh ke bawah, semua orang yang ada di sana akan mati, tidak akan ada yang selamat dan bisa bersembunyi. Menyaksikan itu Boruto terkejut dan berkata, "Sial, dia lagi-lagi menggunakan kemampuan ini, tapi ini benar-benar berbahaya, ukurannya jauh lebih besar dan tidak biasa." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Ada apa denganmu? Hanya karena aku menurunkan ini, kau melepaskan jutsu rantai petir itu dari kakiku? Benar-benar bocah naif." Boruto yang mendengar itu langsung naik dan terbang ke atas langit dan lebih tinggi dari biasanya. Dia berkata kepada Kurama, "Apa kau bisa menghancurkan itu dengan biju dama raksasamu? Ini akan berbahaya jika tidak aku hentikan." Kurama yang mendengar itu membalas, "Jujur saja aku tidak percaya diri Boruto. Meteor itu benar-benar besar. Bahkan dengan semua kekuatan biju jika dikumpulkan menjadi satu, itu tidak akan bekerja untuk menghancurkan semuanya." Kurama yang mendengar itu menghubungi semua biju yang ada. Saat itu dia berkata, "Dengarkan ini, aku tahu sekarang kalian ada di tubuh masing-masing orang yang mungkin kalian belum cukup dekat dengan mereka. Tapi ini penting. Berikan semua kekuatan kalian yang ada kepadaku, aku akan membuat biju dama terbesar. Seperti yang kalian lihat di atas sana. Ini akan sangat berbahaya jika tidak dihancurkan, walaupun aku juga tidak tahu apa serangan biju dama itu akan bekerja." Mendengar ucapan penting dari Kurama, semua biju yang ada langsung membagikan cakra mereka kepada Kurama, dan beberapa saat kemudian, Kurama langsung memberikan banyak cakra kepada Boruto. Saat itu, Boruto mengeluarkan 2 biju dama raksasa dari tangannya, jauh lebih besar dari Odama Rasengan yang pernah dia buat sebelumnya saat di Rasuki Momoshiki. Saat itu bukan hanya biju dama, Boruto melapisi biju dama itu dengan elemen magma api di setiap sisinya. Otsutsuki yang menyaksikan Boruto hendak menghancurkan meteornya, dia langsung melemparkan batu runcing layaknya peluru berkecepatan tinggi ke arah kepala belakang Boruto. Sarada yang menyadari itu, langsung menarik batu runcing tersebut dengan bola hitam magnetnya. Bahkan Sarada memperbesar bola hitam magnetis itu, sehingga membuat sang Otsutsuki semakin terseret. Menyaksikan itu Sarada berkata, "Sial, ini pertama kalinya aku melihat ada yang bisa bertahan dengan mudah dari tarikan magnetku. Tapi aku akan terus membuatnya seperti ini. Jika tidak dia akan mengganggu Boruto di atas sana." Melihat Sarada mulai merepotkan dirinya, Otsutsuki itu membuat tangannya menjadi panjang dan langsung mencekik Sarada dengan cepat. Boruto yang menyaksikan itu tidak bisa berbuat apapun. Dia langsung memindahkan Sarada dengan Hiraishi no Jutsu bersama Sumire di atas elang miliknya. Menyaksikan itu Kurama berkata, "Aku tahu ini akan membuatmu jadi lebih merepotkan dari biasanya. Mereka benar-benar mengganggu." Boruto yang mendengar itu menjawab,
Sial, ini terlalu memakan waktu. Aku kira jika aku menunggu Bijudama ini semakin membesar, meteor itu akan lebih cepat turunnya. Setelah berkata demikian, Otsutsuki yang bersemayam di mata Jougan Boruto berkata, "Sepertinya kau sudah mulai melupakan kehadiranku. Apa kau ingin aku bantu?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Berhentilah bermuka dua seperti itu sialan. Aku tidak menyangka kau ingin mengorbankan Sarada dan Sumire hanya untuk membuatku frustasi besar sehingga kau bisa keluar dari mataku." Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Itu benar. Aku tidak pernah melebihkan ucapanku. Kau memerlukan sebuah lonjakan emosi yang sangat besar sehingga tubuh asliku bisa keluar. Sebab itu aku membuat dua perempuan itu menjadi korbannya. Tapi kau melakukan hal yang berbeda dari rencanaku." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tentu saja aku tidak akan termakan rencana busukmu sialan. Saat ini mereka sudah aku buat lebih jauh. Aku tidak akan pernah mengikutimu lagi. Walaupun kau menjanjikan apapun untuk membuat semuanya menjadi lebih baik, aku akan memutuskan takdirku sendiri tanpa bantuanmu." Otsutsuki yang mendengar itu membalas dengan satu kata, "Dasar naif. Aku akan membalikan semua ucapan sombong itu nanti darimu." Setelah menyiapkan serangannya, Boruto langsung melemparkan dua Bijudama raksasa dengan lapisan magma api ke arah meteor yang akan menimpa semuanya. Saat itu ledakan dahsyat terjadi, yang membuat seluruh orang yang ada di sana menyaksikan sinar cahaya ledakan besar yang pernah ada. Bahkan Shikamaru melihat dengan wajah dinginnya dan berkata, "Aku tahu kau kuat Boruto, tapi semua shinobi yang ada di sini benar-benar sudah mempersiapkan diri mereka dengan kematian. Kami sudah memutuskannya." Di sisi lain, Sarada dan Sumire akhirnya sampai ke tempat Shikamaru yang berada di bukit tertinggi. Saat itu elang tersebut langsung menghilang setelah menjalankan tugasnya dari Boruto. Tanpa berlama-lama Shikamaru berkata, "Bagaimana? Apa kalian berdua tidak terluka? Aku cukup bersyukur melihat kalian baik-baik saja." Sarada yang mendengar itu langsung menutup mata kirinya yang terdapat Rinnegan Sasuke, dan dia membalas, "Jadi ini yang kau lihat dari sini ya Paman Shikamaru? Semuanya terlihat jelas dari sini, semua pertempuran tersedia. Jadi di mana pengguna Izanagi itu seperti yang kau katakan pada Boruto?" Shikamaru yang mendengar itu langsung menunjukkan tempat di mana Shisui dan Izuna berada. Mereka diawasi para Anbu dan Yamato bersama Gai di sisi yang berbeda. Saat itu Shikamaru berkata, "Semua rekan seangkatanmu juga ada di sini, bahkan bukan hanya itu. Seluruh shinobi Konoha benar-benar menerobos area depan agar mereka bisa masuk ke area lingkup pertarungan Boruto. Jadi ini adalah taruhan terbesarku." Sarada yang mendengar itu tiba-tiba pergi dari mereka semua. Dia langsung turun ke bawah dan bergabung dengan semua shinobi yang menerobos masuk ke area pertempuran Boruto. Menyaksikan Sarada pergi, Shikamaru tidak bereaksi apapun. Dia sudah yakin kalau Sarada tahu apa maksud perkataannya. Sumire yang melihat Sarada hendak pergi, dia juga ingin ikut, tapi Shikamaru menahan tangannya dan berkata, "Aku membiarkan dia karena aku yakin aku tidak bisa menahannya. Dan terlebih lagi, kita memerlukan kekuatan Sarada untuk membantu semua yang ada di bawah sana. Kau diamlah di sini Sumire, aku ingin kau membantuku mengamati situasi terkini. Kita tidak tahu apa meteor sebesar itu benar-benar hancur semuanya. Setelah abu dan asap hasil ledakan itu menghilang, kita akan tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya." Kembali ke Boruto. Setelah berhasil mengeluarkan serangan yang dahsyat, hal di luar dugaan terjadi. Muncul puluhan meteor besar yang memiliki ukuran yang sama seperti sebelumnya yang Boruto hancurkan tadi. Otsutsuki yang menyaksikan itu berkata, "Sudah aku katakan, aku akan membuat semua orang yang di bawah sana akan hancur. Mungkin kau bisa kabur sendirian dengan Jiku kan? Tapi aku tahu, kau tidak akan membiarkan mereka di sini kan?" Boruto yang mendengar itu terdiam. Dia sedang dihadapi 10 meteor raksasa, jauh lebih besar dari Chibaku Tensei milik Hagoromo. Sedangkan di sisi lain, Naruto dan Minato yang berada di dalam mode Kyuubi, benar-benar merasa cemas melihat apa yang ada di atas kepala mereka. Ini kekuatan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Semua yang ada di sana benar-benar terpana dan membeku melihat apa yang akan menjatuhi mereka semua. Bahkan Iwabe yang sebelumnya bersemangat, tiba-tiba tidak bisa bergerak melihat kenyataan yang sedang ada di depannya. Bahkan dia dengan wajah pucatnya berkata, "Kita sudah berakhir. Walaupun jutsu Izanagi itu bisa membangkitkan kita semua, tapi ketika ditimpa benda sebesar itu, tidak akan ada yang tersisa dari kita semua yang ada." Shikadai yang mendengar itu, membalas, "Kau benar, aku tidak akan mengatakan kau berlebihan kali ini.
Aku kira setelah jutsu Boruto tadi berhasil meledakkan benda raksasa itu, ancaman sudah selesai, tapi nyatanya benar-benar di luar dugaanku. Sial, ayolah ayah. Apa yang akan kau pikirkan jika situasi berubah menjadi seperti ini? Semua orang akan hancur tak tersisa. Di sisi lain, Shikamaru mendekati Shisui dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Apa ini cukup menarik? Pemandangan yang indah kan? Mengapa aku tidak melihat sedikit pun wajahmu menjadi panik?" Shisui yang mendengar itu menjawab, "Aku sudah pernah melihat lebih dari yang ini bersama Boruto. Saat itu Otsutsuki sebelumnya menjatuhkan bulan dan menghancurkan bumi, tapi kami bisa selamat. Melihat orang sebanyak ini yang akan menjadi korban, aku juga sedikit bingung mengatasinya." Kembali ke sisi lain, Minato yang melihat Boruto mulai kesulitan untuk mengatasi benda raksasa yang ada di atas langit. Dia hendak melemparkan kunai Hiraishi-nya ke atas. Saat itu dua mode Kurama muncul di atas langit dan langsung melemparkan dua biju dama bersamaan. Menyaksikan serangan itu membuat Boruto berkata, "Itu ayah dan kakek?" Sepertinya mereka mulai mencoba untuk mengatasi ini, tapi hanya serangan itu tidak akan mempan. Kurama yang mendengar itu menjawab, "Ini gawat, kau harus memutuskan segera. Aku bukan mau menakut-nakutimu, tapi yang ini kau tidak akan bisa mengatasinya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Apa maksudmu? Kau berniat aku pergi dari sini dan membiarkan semua orang terkena serangan itu?" Kurama yang mendengar itu membalas, "Berhentilah bersikap naif. Mungkin saat bulan itu jatuh sebelumnya, kau masih bisa pergi menggunakan jikukanmu karena tidak banyak orang yang kau selamatkan. Tapi jika kau mati dalam pertempuran ini, maka berakhirlah semua. Apa kau tidak mengerti?" Boruto yang mendengar itu tidak menjawab apapun ucapan aneh dari Kurama. Dia tiba-tiba mengubah mata kanannya menjadi milik Kawaki. Dia mencoba mengecilkan benda raksasa dari atas langit tersebut dengan kekuatan Sukunai Hikona. Otsutsuki yang menyaksikan itu berkata, "Itu tidak akan bekerja dengan kekuatan Ishiki yang sudah kau ambil. Ini adalah asteroid asli dari luar angkasa. Ini bukan ninjutsu seperti yang bisa kau kecilkan." Boruto yang mendengar itu langsung menghubungi Shikamaru dan berkata, "Cukup sudah. Aku tidak akan mengikuti rencana bodoh ini. Jika kau masih mau hidup, aku bisa menahan beberapa benda raksasa ini. Pergilah sejauh mungkin selagi kalian bisa, dan berhentilah untuk membantah." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak akan mundur. Sudah terlalu jauh kami hanya berdiam diri. Aku juga sudah menyiapkan semua shinobi yang bisa menggunakan kekuatan Doton untuk menciptakan sebuah pelindung dari bawah tanah, sehingga semua orang bisa aman tanpa terkena itu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Apa? Apa kau yakin dengan rencana ini? Aku tidak mau berkata kasar padamu, tapi jika itu gagal, kau tahu seberapa besar yang harus kau bayar." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Perbedaan antara aku dan kau adalah ketenangan dalam berpikir. Aku tahu tidak ada seorang pun di antara kami sekuatmu, tapi kau terlalu panik dan tidak bisa berpikir jernih. Jadi tetaplah dalam rencanaku." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sial, baiklah. Aku akan tetap percaya padamu, tapi tolong jangan melakukan hal yang merepotkan." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Akan ada saatnya kau tahu mengapa ayahmu menunjuk diriku sebagai asistennya, dan aku sudah pernah mengalami hal seperti ini saat perang shinobi sebelumnya. Jadi biarkan aku yang menuntun kalian, dan aku tentu saja tidak mau mati sebelum kita memenangkan perang ini." Boruto yang mendengar itu tidak merespon apapun. Dia langsung mengeluarkan kubus raksasa milik kemampuan Kawaki yang sebelumnya ia ambil, dan melemparkan kubus itu untuk membuat benda angkasa itu agar tidak mudah jatuh ke bawah. Menyaksikan tindakannya tidak berguna sama sekali membuat Boruto jengkel dan berkata, "Kalau terus begini, hal buruk seperti sebelumnya akan terjadi lagi untuk yang kedua kalinya. Aku tidak terlalu yakin dengan apa yang dia katakan. Percuma saja bersembunyi di bawah tanah jika terkubur benda sebesar ini di atas kepala kalian semua." Di sisi lain, Shikamaru mengumpulkan semua ninja pengguna elemen Doton untuk membuat semua orang agar berlindung di bawah tanah. Sebentar lagi, dia juga memerintahkan Yamato untuk mengeluarkan biju sekarang juga. Mereka berniat untuk melakukan pertahanan luar biasa di bawah tanah untuk bisa tetap hidup. Tapi saat Shikamaru sedang fokus mencari jalan keluar, hal di luar dugaan terjadi. Kawaki yang sebelumnya sudah mati,
tiba-tiba muncul di depan dirinya sambil berkata, "Sepertinya urusan si payah itu belum selesai juga hingga sekarang ya? Benar-benar bodoh, kau terlalu lama menyelesaikan ini Boruto." Melihat ada Kawaki, Shikamaru terkejut dan berkata, "Kawaki? Tidak mungkin, bagaimana kau bisa hidup?"